kita baca bersama Yesaya. Sangat sederhana saudara, karena Anda sudah tahu di dalam ayat kebenaran firman Tuhan, Yesaya 40. Yesaya 40 kami baca bersama-sama. Mari kita baca Yesaya 40 ya. Berita kelepasan. Temanya berita kelepasan. Mari kita baca bersama-sama keselamatan untuk bangsa yang di dalam pembuangan. Berita kelepasan 1, 2, 3. Hiburkanlah, hiburkanlah umatku, demikianlah firman Allah. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir. Saudara, ada kata-kata yang akan menjadi rema di hati Anda, bahwa Tuhan berbicara saat Anda membaca firman Tuhan. Setiap kali saya usahakan untuk membaca satu pasal, saudara, tetapi dalam pembacaan Anda bisa mendapatkan suara Tuhan. Ya, sekali lagi, berita kelepasan. Kalau Anda yang terkurung, Anda yang terikat, dan Anda percaya bahwa ada kata kelepasan, dan Anda mungkin yang menerima kelepasan. Mari kita baca bersama. Hiburkanlah, hiburkanlah umatku, demikian firman Allah. Saudara yang mengalami kesedihan, yang mengalami duka cita, yang mengalami masa yang sangat-sangat tidak mampu, dan Anda mengalami kesedihan, ingat kata-kata firman Tuhan ini. Hiburkanlah, hiburkanlah umat Tuhan. Demikianlah firman Allah. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir. Anda yang mengalami tekanan dan perambaan sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Ada banyak hal di masa pandemi ini, seakan-akan kami sudah mengalami kesusahan ini 2 kali lipat dan mengalami masa yang berat. Tanpa sadar kita kembali datang kepada Tuhan dan bilang, Tuhan ampuni kami. Sekiranya kami punya salah, dan kami pasti punya salah, karena namanya manusia, tidak ada yang sempurna, tidak ada yang tidak berdosa. Kita tahu persis di ayat firman Tuhan, Roma 7, Paulus bilang, aku manusia celaka, karena aku apa yang tidak mau aku lakukan, yang aku tahu itu tidak baik, tetapi aku lakukan karena tubuh yang masih celaka ini. Tetapi ada Yesus yang mengampuni, sehingga dia mengalami kelegaan, kelepasan, dan itu juga pada kami semua. Nah, kita lihat di sini dikatakan, ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Hati kita jangan berkelok-kelok, hati kita jangan sombong, hati kita juga jangan ada tipu daya. Mari hati kita biarlah menjadi di mana Tuhan bisa turun dan bertata. Dan itulah jalan bagi kedatangan Tuhan. Bahkan Tuhan hadir dan turun di dalam kita. Ya, dikatakan setiap lembah harus ditutup, setiap gunung dan bukit diratakan, tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata, dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka
kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Di akhir zaman ini, mari koreksi hati kita, cara berpikir kita, cara mengambil keputusan, bahkan sikap kita yang kadang-kadang kita pikir kita benar padahal kita nggak benar. Maka semuanya harus dibersihkan supaya Raja kemuliaan Tuhan bisa turun dan memerintah di dalam kita, bahkan mempersiapkan jalan bagi Tuhan untuk kedatangan Tuhan. Maka kita lihat di sini, maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Ada suara yang berkata, berserulah. Jawabku, apakah yang harus kuserukan? Seluruh umat manusia adalah seperti rumput dan semua semaraknya seperti bunga di padang. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu apabila Tuhan mengembuskan dengan nafasnya. Sesungguhnya lah bangsa itu seperti rumput. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tapi firman Allah kita tetap untuk selamanya. Apapun di dunia ini ada waktunya, maksudnya. Jadi kita tidak perlu sombong, kita tidak perlu merasa bahwa kita tidak perlu Tuhan. Kita sangat butuh Tuhan, karena hanya Tuhan yang kekal dan manusianya seperti bunga rumput. Hari ini bisa kelihatan keren, besok bisa hilang. Hari ini rasanya dipuja-puja, besok bisa tidak ada lagi, dan semuanya harus kita lalui. Jadi sebab itu yang paling indah adalah melekat pada Tuhan dan terus pada kebenaran firman Tuhan. Nah, saudara, Anda lihat di sini. Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat, nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota Yehuda, lihat itu Allahmu. Masa ini adalah masa kita harus menginjil dan masa kita memberitakan tentang Tuhan di segala tempat tanpa khawatir. Sebab itu bagi yang tidak mampu, kita bisanya berdoa, kita bisanya memuji, kita bisanya meminta Tuhan menguatkan para penginjil-penginjil yang dipakai Tuhan nanti luar biasa. Sebab itu Paulus bilang, doakanlah saya supaya kalau saya mengucapkan firman, saya diberi iman untuk berani mengucapkan tanpa khawatir. Maka kita perlu berdoa untuk tim penginjilan supaya mereka bisa memberitakan firman Tuhan dan menerangkan dengan kuasa Tuhan dan melakukan mujizat tanda heran, sehingga banyak orang bisa percaya kepada Tuhan Yesus dan banyak orang melihat Tuhan dan mereka percaya kepada Tuhan. Maka kemudian kita lihat itu Tuhan Allah, ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya ia berkuasa. Lihat mereka yang menjadi upah jeripayanya ada bersama-sama dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Seperti seorang gembala, ia mengembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunnya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Saudara, saya percaya bahwa segala yang kita lakukan dan kita perbuat untuk Tuhan, kemudian Tuhan akan mengumpulkan kita dan Tuhan akan menggendong kita. Tuhan akan menuntun orang-orang yang bersungguh-sungguh mencari Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Mari kita baca lagi. Allah di atas semua Allah. Siapa yang menakar air laut dengan lepuk tangannya dan mengukur langit dengan jengkal, menyukat debu tanah dengan takaran, menimbang gunung-gunung dengan dacik atau bukit-bukit dengan neraca? Siapa yang dapat mengatur roh Tuhan atau memberi petunjuk kepadanya sebagai penasehat?
Kepada siapa Tuhan meminta nasihat untuk mendapat pengertian, dan siapa yang mengajar Tuhan untuk menjalankan keadilan, atau siapa mengajar Tuhan pengetahuan dan memberi Tuhan petunjuk supaya Tuhan bertindak dengan pengertian? Tentu tidak, saudara, kena ada Roh Kudus. Sesungguhnya bangsa-bangsa adalah seperti setitik air dalam timba dan dianggap seperti sebutir debu pada neraca. Sesungguhnya pulau-pulau tidak lebih dari abu halus beratnya. Libanon tidak mencukupi bagi kayu api, dan marga satwa tidak mencukupi bagi korban bakaran. Segala bangsa seperti tidak ada di hadapan Tuhan. Mereka dianggap Tuhan hampa dan sia-sia saja. Artinya Bapa yang Tuhan yang adalah Bapa kita, Dia adalah Allah yang luar biasa. Dia yang paling keren dan yang tidak ada saingannya. Dia maha dahsyat, luar biasa. Mari kita lihat. Jadi, dengan siapa hendak kamu samakan Allah? Dan apa yang dapat kamu anggap serupa dengan Dia? Patungkah tukang besi menuangnya dan pandai emas melapisinya? Dengan emas membuat rantai-rantai perak untuknya. Orang yang mendirikan arca memilih kayu yang tidak lekas busuk, mencari tukang yang ahli untuk menegakkan patung yang tidak lekas goyah. Tidakkah kamu tahu? Tidakkah kamu dengar? Tidakkah diberitahukan kepadamu dari mulanya? Tidakkah kamu mengerti dari sejak dasar bumi diletakkan? Dia yang bertata di atas bulatan bumi, yang penduduknya seperti belalang. Dia yang membentangkan langit seperti kain dan memasangnya seperti kemah kediaman. Dia yang membuat pembesar-pembesar menjadi tidak ada, dan yang menjadikan hakim-hakim dunia sia-sia saja. Baru saja mereka ditanam, baru saja mereka ditaburkan, baru saja cangkok mereka berakar di dalam tanah. Sudah juga Ia meniup kepada mereka sehingga mereka kering dan diterbangkan oleh badai seperti jerami. Dengan siapakah hendak kamu samakan aku? Ini kata Tuhan, ya. Seakan-akan Tuhan seperti Dia, akan Tuhan dianggap seperti manusia biasa. Kita kadang-kadang memerintah dengan doa kita, seakan kita memerintah. Saya selalu ingin bilang bahwa di waktu kita berdoa, kita memohon, saudara, ya. Memohon. Kalau kita tahu itu kuasa kegelapan, barulah kita ikat roh jahat bersama dengan Roh Kudus. Kita patahkan kuasa kegelapan. Tapi untuk apa yang kita perlukan, kita memohon kepada Tuhan. Karena Tuhan bukan kacung kita. Kita harus mengerti bahwa Tuhan itu Allah di atas segala Allah. Tuhan di atas segala Tuhan, Dia sangat besar. Dan kita ini tidak ada arti, sehingga kita tidak boleh mengeluh, menggerutu, atau kita mulai mempersalahkan apa saja. Maka kita tidak layak. Mari kita hanya bisa memohon, meminta. Sebab itu apa yang saya kerjakan tiap hari hanya memohon, meminta, dan berdoa. Supaya satu waktu Tuhan menjawabnya di waktu Tuhan. Mari kita baca lagi. Iya, saya baca lagi, ya. Dengan siapa hendak kamu samakan aku? Seakan aku seperti Dia atau manusia, ya. Firman yang Maha Kudus. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah siapa yang menciptakan semua bintang itu, dan menyuruh segenap tentara mereka keluar sambil memanggil nama mereka sekalian. Bayangkan bintang yang begitu banyak, semua punya nama dan tidak ada satupun yang Tuhan lupa namanya, saudara. Dan Tuhan panggil mereka keluar, saudara, ya. Sambil memanggil nama mereka sekalian, satupun tiada yang tak hadir, dan sebab Ia maha kuasa dan
Maha Kuat. Ingat, Allah yang adalah Tuhan yang kita panggil dalam nama Tuhan Yesus, yang memberi dirinya dan mengucapkan bahwa Dia adalah Bapa. Kita orang yang percaya kepadanya, Dia menjadi Bapa dan Allah dan Tuhan dan bahkan sahabat. Maka Anda harus mengerti ini, bahwa Dia itu sangat dahsyat dan kuat. Orang mati dihidupkan, orang sakit parah pun Dia sembuhkan. Dokter tidak bisa bikin apa-apa, tahu-taunya orang sakit itu udah bangkit, saudara. Karena mujizat itu ada. Saudara, saya percaya bahwa mujizat Tuhan tetap nyata bagi orang percaya. Dan Tuhan itu dahsyat banget, Dia besar banget. Dia bisa menolong kita, Dia bisa mengangkat kita kalau kita jatuh. Dia bisa membuka pintu di saat pintu itu tertutup bagi kita. Dia bikin jalan baru bagi kita saat kita tidak ada jalan keluar. Dan Dia mengangkat kita di saat kita mengalami masa krisis ini. Tuhan akan menolong kita. Haleluya. Maka kita lihat di ayat 27. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub? Dan berkata begini, hai Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan aku tidak diperhatikan Allahku. Saudara, seringkali kita seperti itu. Tuhan, kalau lain ditolong saya juga, seakan-akan bahwa Tuhan gak adil. Kok tolong yang lain saya tidak? Enggak, saudara. Semua Tuhan tahu waktu bagi kita yang terbaik. Dan Dia tahu yang terbaik bagi kita. Maka jangan pernah berhenti berharap pada Tuhan. Maka sebab itu di sini dikatakan, tidakkah kau tahu dan tidak kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal. Dia tidak pernah dibilang bisa diberhentikan, bisa diturunkan. Pejabat yang masih baru didudukan udah langsung bisa diturunkan, saudara. Tapi Tuhan adalah Allah kekal. Tidak ada yang bisa menurunkan. Tuhan yang adalah Bapa kita di surga, dan yang turun ke dunia menjadi manusia, yang menanggung dosa, kelemahan, dan sakit penyakit kita, dan yang memberkati kita. Mari kita baca lagi ya. Mengapa engkau berkata demikian, Yakub? Aku berkata begini, hai Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan aku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu dan tidak kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Dari bumi ini diciptakan Tuhan aja dengan firman. Seketika Dia ngomong jadi, saudara. Jadi kalau hari ini Tuhan bilang sembuh, kau sembuh tuh. Tuhan bilang hari ini kau mendapatkan berkat Tuhan, dan kau yang bersedih dihiburkan, dapat semuanya. Jangan khawatir, hanya percaya. Nah, kita lihat lagi. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Dia buat dunia ini ciptakan tanpa kelelahan dan lesu, karena Dia melakukannya sesuai rencana kehendak-Nya. Dan temukan kehendak Tuhan dalam hidup kita, maka kita akan rasa hidup ini senang banget, karena Dia bersama dengan kita dan kita ada di dalam rencananya. Maka kalau kita temukan rencana, karena Dia taruh kita di dunia untuk melakukan kehendak-Nya, rencananya. Seperti Dia ciptakan dunia ini untuk kita tempati, dan Dia tahu bahwa Dia ciptakan Adam dan Hawa untuk mengatur taman Eden itu, untuk mengatur taman, sehingga di situ dapat bergaul dengan Tuhan. Nah, saudara, di taman Eden itu taman kesukaan, taman orang bergaul. Dan kalau ada taman Eden di situ, berarti di situ ada tempat doa, di situ ada tempat orang berlutut berdoa, ada orang menyembah Tuhan, ada orang menyanyi memuji Tuhan. Di situ ada hadirat Tuhan. Maka kalau suami saya bilang ada satu tanah di bagian dekat kolam renang situ sedang diratakan, dan dia bilang itu akan dibuat taman Eden. Berarti di situ ada taman di mana kita bisa memuji menyembah Tuhan, kita bergaul dengan Tuhan, kita berdoa bersama di situ, saudara, dan kita mengalami hal yang indah, saudara. Maka
temukan kehendak Tuhan dalam hidupmu dan bergeraklah di dalam kehendak Tuhan itu. Karena Dia menciptakan kita dengan tujuan dan Dia tahu apa yang Dia berikan pada kita, talenta-talenta itu. Maka saya bilang pada suami saya punya iman, tapi kau punya perbuatan. Kau punya untuk kemampuan membangun. Suami saya insinyur, kau punya kemampuan membangun, kau tahu. Maka saya cuma punya iman dan bilang, pengen buat ini, harus begini. Dan suami saya bilang, ya nanti. Dan kemudian dia suka cuek, saudara. Tetapi tiba-tiba di saat dia sakit ini, iya, apa yang saya ngomong dulu ke dia, muncul, saudara. Dan puluhan tahun saya minta, puluhan tahun saya bilang, sayang, udah Tuhan akan membiayai, tapi dia tetap bilang gak bisa. Mana ada duit, mana bisa. Karena belum waktu Tuhan mungkin. Tapi di saat dia lemah, saat ini dia sakit, dia dalam keadaan sakit ini dia ngatur di sana, saudara, pada pegawai-pegawainya di sana. Dan dia selalu mau buat Taman Eden. Saudara, maka saya percaya bahwa semua orang punya panggilan masing-masing. Mungkin saya panggilannya menyanyi, berdoa dalam nyanyian doa, dan memohon kepada Tuhan melalui nyanyian doa yang saya naikkan. Saya mungkin tidak pintar berkhotbah seperti orang-orang lain, tapi saya suka membaca ayat per ayat, supaya dalam ayat per ayat yang saya baca, Anda temukan rema, temukan suara Tuhan. Jadi kita juga harus menemukan panggilan, rencana, talenta, kehendak Tuhan dalam hidup kita. Karena disitulah Daud berkenan pada Tuhan, walaupun Daud juga tidak sempurna. Karena Daud juga mengambil Betseba yang adalah istri dari Uria. Jadi dia tidak sempurna. Dan anak-anaknya pada jatuh, dan anaknya memberontak, Absalom memberontak, dan anak yang lain mensetujui adiknya sendiri, sehingga adik tiri, saudara, walaupun tidak satu mama. Tapi saudara, disinilah saya melihat bahwa Daud banyak tidak sempurna, tetapi karena Daud dia selalu berfokus mencari kehendak Tuhan, sehingga Tuhan katakan, cuman satu orang ini kutemukan, dia yang mencari kehendak Tuhan, yaitu Daud. Maka sampai kita baca tentang Wahyu dan tentang surga di kitab Wahyu, di sana dikatakan Yesus itu anak Daud, tunas Daud. Nah, saudara, sebab itu mari kehendak Tuhan itu penting untuk kita temukan dalam diri kita. Dan kita akan temukan kekuatan di mana kita tahu bahwa Tuhan itu dahsyat. Dan Dia bilang bahwa roh yang di dalam kita, 1 Yohanes 4 ayat 4, jauh lebih besar dari apapun yang ada di dunia ini. Maka saya baca lagi pada Anda bahwa Tuhan tidak pernah lesu dan lelah untuk memperbaiki kita, untuk membimbing kita, untuk selalu menarik kita, supaya kita kembali sampai akhirnya kita ada dalam kehendaknya. Kadang-kadang kita sampai harus sakit, harus menjadi lemah, harus bangkrut, baru kita tahu kehendak Tuhan dalam hidup kita. Maka kita akan bangkit. Kalau kita sudah lemah, sudah tidak berdaya, barulah kita temukan, karena kita cari Tuhan sungguh-sungguh, baru kita tahu bahwa ada panggilan Tuhan. Sebenarnya tidak perlu harus semua menjadi pengkhotbah, tidak perlu harus semua menjadi pendeta, tidak semua harus menjadi orang yang penyanyi WL atau yang ada di mimbar itu, tidak, saudara. Tapi ada banyak orang bisa menjadi sekretaris, atau menjadi yang mengingatkan pendeta, atau yang menolong di Zoom, atau yang di YouTube, atau yang di bagian donatur, atau bagian menopang dana, atau bagian yang menguatkan, atau yang bagian memberi telinganya mendengar pendeta itu, mendengar teman berkeluh kesah, dan kita hanya mendengar dan kita menguatkan. Ada banyak cara. Temukan kehendak Tuhan. Tidak harus selalu harus menjadi kayak pendeta itu, harus menjadi keren kayak itu. Tidak. Saya temukan diri saya hanya suka menyanyi lagu-lagu permohonan kepada Tuhan.
Tidak perlu dengan, wah kalau menyanyi lagu yang harus hebat. Tidak, saudara, sederhana saja. Dan itu menjadi kesukaan yang saya lakukan tanpa rasa berat. Maka di sini bilang tidak letih dan tidak lesu. Kalau Anda temukan panggilanmu dan mengerti kehendak Tuhan dalam hidupmu, Anda tidak akan rasa bosan mengerjakannya, tidak rasa lesu, malas. Iya, tidak, saudara, karena ada gairah kudus di dalamnya. Dan Anda mencintai pelayanan itu, dan Anda suka pelayanan itu walaupun tidak dikasih duit, tidak dibayar. Saya melakukan ini dengan kasih, bukan saya jalan kolek kepada Anda, tidak. Tapi saya lakukan ini karena saya memberikan juga pada Tuhan. Panggilan Tuhan dalam hidupku sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Sehingga kalau satu waktu semua sudah bisa pergi, saya juga punya panggilan untuk ke desa-desa dan membawa konsep doa. Karena Tuhan katakan pada saya, pergilah dia ke kota-kota, desa-desa yang didiami Kedat, Yesaya 42 itu ya. Maka beritakan pujian ya di desa-desa yang didiami Kedat. Maka saya suka pergi ke desa-desa dan kemudian saya menyanyikan nyanyian-nyanyian, lagu-lagu doa. Dan kadang saya bawa tim kita ya bersama main musik dan yang WL. Terus kemudian kita beramai-ramai tim doa, kita menyanyi dan kita melayani Tuhan. Satu waktu itu akan terjadi lagi, saudara ya. Mari saya akhiri pembacaan ini ya, bahwa tidakkah kau tahu, ayat 28, tidakkah kau dengar, Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Siapa yang bisa bikin bumi dari ujung ke ujung? Mana bisa manusia ya, saudara ya. Baru satu kota aja udah susah, ya kan? Satu desa aja, satu jalan aja udah susah. Nah, Anda lihat, dan apa yang dialami bahwa Tuhan tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Kenapa? Itulah panggilannya sebagai Tuhan dan Allah yang pencipta dan yang mengasihi ciptaannya. Nah, saudara, ayat 29, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah. Bahkan Dia selalu memberikan, kalau kita lelah, datanglah pada Tuhan. Dia beri kekuatan. Dia beri kekuatan. Ceritakan pada Tuhan, aku lelah Tuhan. Dia beri kekuatan. Asal Anda tidak pernah bosan datang pada Tuhan. Dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Kalau Anda bilang, aduh parah deh, gua gak kuat deh, ya datang pada Tuhan, cerita. Dia akan menambah semangat kepada yang tiada berdaya, saudara. Yang rasa, aduh gua gak mampu nih Tuhan, pasti Tuhan tolong, amin. Nah, karena Dia adalah Tuhan, bukan manusia, dan Dia yang ciptakan kita. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu. Artinya kita lihat orang gagah, badan keren, masih muda, bisa saat itu mereka gak berdaya dan lesu. Mereka bisa putus asa, bisa stres, ada yang bisa bunuh diri, saudara. Dan teruna-teruna jatuh tersandung. Orang-orang perkasa itu bisa jatuh tersandung, bisa dipermalukan, bisa merasa tidak mampu lagi, saudara. Tetapi dikatakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Jadi orang-orang yang selalu memohon. Artinya orang yang memohon itu dia tidak paksa Tuhan, tetapi dia memohon. Dia merayu Tuhan. Dia, ayo dong, tolong saya dong Tuhan, ya kan? Jadi dia merayu Tuhan, memohon dan memohon seperti anak yang, ayo ma, bantu dong, ayo ma, tolong dong, ayo dong, ya kan? Nah, saudara, inilah yang kita lakukan sebagai orang yang mengandalkan Tuhan, berharap kepada Tuhan, tidak marah, tidak maksa. Karena siapa kita? Alkitab bilang, si cacing Yakub, si ulat Israel. Artinya lemah, tidak berdaya. Tetapi kalau itu di tangan Tuhan, kita menjadi kuat. Maka ini dikatakan, itulah orang yang menantikan Tuhan. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan berarti dia diproses sabar. Iya,
Dia tidak tahu kapan, karena Tuhan dia tidak lihat, tapi dia cuma percaya. Dan dia cuma berharap Tuhan tolong. Maka saya kadang-kadang menyanyi lagu, waktu Tuhan tolong saya. Waktu Tuhan itu kapan? Saya nggak tahu. Saya nggak tahu kapan Tuhan bisa sembuhkan, kapan Tuhan bisa tolong saya, kapan Tuhan bisa bela saya, kapan Tuhan bisa melunasi utang piutang kita, kapan Tuhan bisa membuat perusahaan itu berjalan. Kita mah nggak tahu, saudara. Tapi jangan bosan, nantikan pertolongan Tuhan. Pujian ini saya sering nyanyikan juga. Waktu Tuhan tolong saya, waktu Tuhan tolong saya tersesatlah jika tiada Tuhan. Waktu Tuhan tolong saya, dulu saya jauh dari jalan surga, orang yang terhilang dan buta, tapi oleh cinta Tuhan beri saya terang. Waktu Tuhan tolong saya. Nah, saudara, artinya waktu Anda cari Tuhan, tidak perlu untuk maksa Tuhan, tetapi dengan rendah hati, duduk, tersungkur, dan meminta pertolongan Tuhan. Tidak dengan arogan, dengan kata-kata dalam nama Yesus hancur ini, tidak, tapi dengan rendah hati meminta pertolongan Tuhan. Kecuali ada kuasa kegelapan roh jahat yang mengikat orang itu, maka kita katakan dalam nama Yesus hancur, iya, ikatan kuasa kegelapan. Tapi kalau itu kebutuhan permohonan kita, meminta pertolongan Tuhan buat hidup kita, pekerjaan kita, keluarga kita, rumah tangga kita, kesembuhan, kita minta Tuhan, memohon, menantikan lawatan Tuhan. Kalau penyakit itu datang dari iblis, karena iblis membuat dia kuasa itu, ya orang yang dilempar itu, saudara ya, anak yang sakit ayam itu dikuasai setan. Barulah kita usir setan itu. Tapi ada yang sakit karena Tuhan izinkan untuk berdiam diri, dan ia harus punya waktu tenang dengan Tuhan, atau ia untuk meresapi bahwa hanya Tuhan ternyata yang bisa menolong kita. Ya, kalau kita sakit tiba-tiba kita harus bayar ratusan juta, dari mana duitnya, saudara? Baru kita memohon Tuhan tolong. Jangan sampai kami dipermalukan. Nah, saudara, semuanya, ya, akhirnya kita akan kembali meminta Tuhan. Dan kalau kita lihat, oh bisa, ternyata Tuhan menolong. Kalau kita rasa udah mau mati, iya, nafas udah sesak, ya. Saya antar suami saya ke dokter tadi, 2 dokter, jadi dari pagi, saudara, pulang sampai malam. Dan saudara, kena 2 dokter, jadi kalau mau pulang ke rumah lagi, jadi terpaksa tunggu dulu, baru balik lagi, saudara. Dan dia tanya, dokter, kenapa nafas saya sesak? Nah, saudara, itu karena badan kurus, tidak mau makan, saudara. Maka saudara, saat-saat seperti itulah kadang-kadang kita berpikir, Tuhan, sebenarnya waktu aku sehat-sehat, nafas gua masih tidak sesak, nafas tidak terengah-engah, jalan sampai lari pun tidak rasa engah-engah. Sekarang jalan pendek aja sudah ngos-ngosan. Maka kita harus sadar bahwa ternyata begitu Tuhan tolong kita, kita kurang pakai untuk Tuhan lebih banyak. Kita pakai untuk kesenangan kita pakai untuk rencana-rencana daging kita, manusia kita.
Iya, kita pakai untuk itu. Tapi kalau kita sudah akhirnya tahu, wah, bangunlah buat sesuatu untuk tempat orang bisa berdoa di situ, seperti Taman Eden, taman bergaul karib dengan Tuhan. Barulah kita temukan ada kesukaan, walaupun sakit kita tetap senang mengerjakannya. Dan saya percaya Anda pun akan mengalami bahwa kalau kita datang dan menanti-nantikan pertolongan Tuhan, kita akan diberi kekuatan. Kata firman Tuhan, orang yang menanti-nantikan Tuhan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, yang memohon pada Tuhan setiap malam kami berdoa, memohon nantikan Tuhan, dia akan mendapat kekuatan baru. Tanpa sadar dan tanpa maksa, tetapi terus datang dengan rendah hati, terus datang dengan kasih, terus datang seperti wanita yang tersungkur di kaki Yesus, yang mengusap, mencuci kaki Yesus hanya dengan air mata dan melapnya dengan rambutnya. Tidak ada permintaan yang lebih, hanya melakukan bagian menangis di kaki Yesus dan melap dengan air mata. Dia cuci dengan air mata, lap dengan rambutnya, dan dia tuangi dengan minyak. Ya, minyak adalah hati kita yang tercurah pada Tuhan. Maka saudara, orang-orang ini akan mendapat kekuatan baru. Disinilah Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama, mereka berarti tidak hanya satu, banyak saudara akan datang nanti, akan datang duduk mencari Tuhan, menunggu waktu Tuhan, melihat cara Tuhan menolong kita, sampai kita melihat bahwa waktu iman kita naik, tepat saatnya Tuhan memberkati kita, Tuhan menyembuhkan kita, Tuhan membuka jalan. Mari tetap cari Tuhan, tetap memohon pada Tuhan dengan kerendahan hati dan setia dan taat, terus mencari wajah Tuhan. Maka di sini mereka seumpamanya orang-orang itu, sekelompok orang-orang yang mencari Tuhan dengan rendah hati dan setia dan taat, dan terus tidak bosan-bosannya, tidak jenuh-jenuhnya, terus ya. Maka di sini dikatakan mereka itu akan seperti Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Artinya tidak ada penyakit lagi, karena kau sudah melatih dirimu untuk terus datang kepada Tuhan dan memohon pertolongan Tuhan. Puji Tuhan, hari ini doa kami dijawab, yang dimana kami lihat yang setiap malam Anda ikut saya berdoa buat Brian, ya Ruth punya anak, ya kan, yang menyusul cicinya di Australia dan dia mau sekolah dan sekalian kerja. Maka kami percaya Tuhan akan buat dia sukses, karena doa kami yang memohon dan Tuhan sudah jawab. Hari ini jam 11 kalau tidak salah, kata Ruth, pesawatnya akan berangkat. Mungkin sekarang dia sudah di pesawat terbang, ya kan? Nah saudara, saya percaya itulah waktu kita memohon dan Tuhan menjawab. Juga Anda yang lemah, memohon supaya Tuhan beri kekuatan seperti Raja Wali. Dia katakan orang yang menanti-nantikan Tuhan sampai kedagingannya hilang, sampai roh yang sombong itu hilang, sampai roh yang rasanya dirinya hebat atau itu hilang semuanya. Saudara hanya datang dan menangis minta Tuhan tolong. Ini dikatakan menantikan Tuhan, menantikan waktu Tuhan, menantikan waktu yang tepat yang Tuhan pasti akan berikan pada kita. Waktu yang tepat, dikatakan mendapat kekuatan baru. Yang dia kasih adalah kekuatan, saudara. Kekuatan mengatasi masalah, kekuatan mengatasi persoalan, kekuatan untuk bangkit, dan kekuatan untuk terus mencari Tuhan, untuk terus mengandalkan Tuhan. Dan itulah iman. Maka dikatakan mereka supaya Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Kalau Anda berlari
tidak ada rasa lesu, ya. Dan mereka berjalan dan tidak menjadi lelah, berlari dan berjalan tidak lesu dan tidak lelah. Tiap hari lakukan bagian panggilan Tuhan dalam hidup kita. Jangan bosan dan jangan jenuh. Karena kalau Tuhan bosan pada kita, bahayalah kita ini. Iya, jadi jagalah, ya, gairah melayani Tuhan. Mungkin Anda tidak harus menjadi seperti saya atau seperti pendeta yang lain, tapi Anda menjadi jemaat yang baik, yang setia, dan Anda juga menjadi pendoa yang baik. Anda membantu pekerjaan Tuhan dengan cara Tuhan yang luar biasa, yang ditaruh di hati Anda, dan Anda biasa mengerjakan itu, dan Anda menjadi ahli dalam bidang itu. Lakukanlah itu dengan segenap hati, tanpa bersungut-sungut. Anda tidak akan merasa lelah waktu melakukannya. Anda tidak akan merasa capek. Anda tidak akan lesu. Seperti saya bisa, bahkan saya bisa pimpin doa semalaman dari malam sampai pagi. Walaupun saya sendirian, saudara, dulu belum ada yang bantu, saya bisa sendirian dan tetap bersemangat sampai akhir. Karena saya menikmati, ya, panggilan itu, menikmati suasana itu, menikmati hadirat Tuhan. Maka saya tahu itulah bagian panggilan saya. Maka yang mengikut saya, Anda harus, ya, mengerti kenapa lama-lama. Karena memang itu bagian saya, yaitu menyembah Tuhan lama-lama, memuji Tuhan lama-lama, dan kemudian kita hanya membaca firman dan Tuhan membuka pengertian. Nah, percaya saudara bahwa orang yang menantikan Tuhan tidak akan pernah lelah dan lesu. Kita akan diberi kekuatan baru walaupun sudah usur usia, ya. Saya sudah lansia, saudara, ya. Karena teruna pun bisa tersandung jatuh bila tidak menantikan Tuhan. Teruna pemuda bisa aja jatuh, bisa aja koit mati, bisa aja, iya, jadi stroke, bisa aja jadi tidak berdaya, iya, bisa aja putus asa kalau mereka tidak menantikan Tuhan. Tapi walaupun kita usia yang dikatakan sudah lansia, tapi kita tetap mencari Tuhan dan tidak bosan-bosannya, dan berdoanya dan menyanyi walaupun sendiri bisa lama juga, saudara, ya. Dan kalau bukan karena saya berpikir Anda takut kelamaan, maka saya bisa pimpin sampai pagi. Karena Roh Allah di dalam saya sangat on fire dan tetap membuat saya bersuka